Halo semua, selamat datang kembali di Onyx 3M. Kobalt merupakan logam transisi yang biasanya ditemukan dalam bentuk biji kobalt nikel atau biji kobalt tembaga. Ia adalah salah satu sumber daya alam terpenting di dunia yang digunakan untuk berbagai aplikasi, terutama dalam baterai mobil listrik, ponsel pintar, komputer, dan sebagainya. Seperti logam pada umumnya, kobalt harus ditambang melalui beberapa tambang yang tersebar di beberapa negara di dunia, di mana Kongo menjadi tambang kobalt terbesar di dunia. Kongo diperkirakan memiliki 70% dari pasokan kobalt dunia, dengan jumlah kobalt mencapai lebih dari 3,4 juta metrik ton. Meskipun memiliki kobalt sebanyak itu, Kongo justru termasuk salah satu negara dengan pendapatan per kapita paling rendah di dunia. Ketika dunia mulai beralih pada energi terbarukan untuk memerangi perubahan iklim, permintaan dan harga kobalt terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada pertengahan tahun 2020, nilainya mencapai 29.000 ton, kemudian pada Maret tahun 2022, nilainya mencapai 80.000 ton. Para ahli sepakat bahwa permintaan dan harganya akan terus naik seiring waktu. Untuk mendapatkan gambaran mengenai berapa banyak kobalt yang dibutuhkan oleh mobil listrik, kita dapat memperkirakannya melalui mobil Tesla yang membutuhkan sekitar 10 pon kobalt untuk membuat satu baterai, yang hal itu lebih dari 400 kali lipat dari yang dibutuhkan oleh baterai ponsel. Terdapat dua negara yang bersaing dan ingin mengendalikan pasokan kobalt dunia, yaitu China dan Amerika Serikat. Bahkan, China sudah memiliki 75% baterai litium dunia, sehingga agaknya China akan memenangkan persaingan ini dalam 6 atau 7 tahun terakhir. China telah membeli 2 tambang kobalt terbesar di Kongo, dan pada tahun 2020, China memiliki atau terhubung dengan 15 tambang kobalt. Pada tahun 2009, Presiden yang berkuasa membuat kesepakatan dengan China untuk akses ke konsesi pertambangan, dengan imbalan bantuan pembangunan, komitmen untuk membangun jalan, dan beberapa klinik kesehatan masyarakat, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, China menyita kepemilikan 15 dari 19 konsesi pertambangan kobalt yang terdapat di negara Kongo, sehingga mereka mendominasi penggalian tambang. Bukan hanya itu, mereka juga mendominasi rantai pasokan hingga ke tingkat baterai. Mereka memiliki sekitar 80% dari pasar kobalt olahan dan mungkin setengah dari pasar baterai dunia. Walaupun permintaan dan harga kobalt terus meningkat seiring waktu, kondisi penambang, yang sebagian besar adalah orang-orang Kongo, justru berada dalam kondisi yang sangat suram. Mereka hanya dibayar sekitar $3,50 per harinya, atau sekitar Rp45.000. Terdapat dua bentuk penambangan yang dilakukan di tambang ini, yaitu penambangan oleh perusahaan menggunakan teknologi yang modern, kemudian yang kedua adalah penambangan yang dikenal sebagai sektor rakyat. Ribuan orang bekerja di tambang-tambang jenis ini, dengan 1 juta orang lainnya yang terlibat dalam bagian lain dari proses tersebut. Secara teknis, penambangan rakyat atau sektor rakyat adalah aktivitas yang ilegal. Hanya saja dalam banyak kasus, penambangan rakyat justru menjadi bagian yang dominan dengan alasan bahwa perusahaan dapat membeli hasil tambang mereka dengan harga yang sangat murah. Di sektor penambangan rakyat, yang melibatkan pria, wanita, dan anak-anak sebagai penambang, tidak ada pengaturan dan perlengkapan yang memadai.
Mereka menggunakan alat-alat primitif, bahkan tanpa perlindungan, sehingga terpapar dan menghirup kobalt yang berbahaya setiap hari. Bahkan ada ibu-ibu muda yang membawa bayi di punggungnya sambil menghirup racun ini. Pekerja tambang, termasuk anak-anak, sering mengalami kondisi kerja yang tidak aman dan eksploitasi. Mereka bekerja dengan jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak layak. Bahkan, mereka juga sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Selain itu, penambangan kobalt di Kongo juga berdampak buruk bagi lingkungan. Metode penambangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi tanah. Selain itu, penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan kobalt juga mencemari air dan tanah, menyebabkan polusi lingkungan yang merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Meskipun banyak pelanggaran yang terjadi, pemerintah dan perusahaan tidak pernah memberikan solusi untuk pelanggaran tersebut, bahkan tidak memberikan upah yang layak bagi warga Kongo. Pemerintah dan perusahaan bahkan dengan senang hati menerima dan membeli kobalt dari penambangan rakyat yang dianggap ilegal tersebut. Dengan cara menyuap, kobalt dari penambangan rakyat ini akhirnya diproses bersama kobalt dari penambangan industri, yang berarti bahwa perusahaan kobalt tidak hanya mendapatkan pasokan global dari penambangan resmi, tetapi juga dari penambangan rakyat yang mereka beli dengan harga murah. Akibatnya, penduduk Kongo, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan berharga, tetapi hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal, Presiden Kongo pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 1960 berjanji bahwa kekayaan mineral dan sumber daya negara yang dimiliki oleh Kongo akan digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Namun, sayangnya, dalam waktu singkat atau sekitar 6 bulan sejak menjabat, dia telah diturunkan dan dibunuh, untuk kemudian digantikan oleh pemimpin yang otoriter dan korup, yang kemudian menyebabkan masyarakat Kongo hidup miskin di tengah kekayaan alam yang seharusnya membuat mereka sejahtera. Ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di sektor penambangan kobalt di Kongo adalah sebuah tragedi yang membutuhkan perhatian dan tindakan. Meskipun kobalt merupakan sumber daya alam yang penting bagi industri global, tidak boleh ada kesejahteraan yang dibangun di atas penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa penambangan kobalt dilakukan dengan standar kerja yang adil, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat berupaya menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Kongo dan lingkungan di mana mereka hidup. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.